Shalom saudaraku, kembali berjumpa dalam live study. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan kami untuk belajar, kesempatan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa. Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pelajaran kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Sekarang ayat yang ke-16 sampai ke-18 dulu. Setelah kita belajar dalam 2 minggu berturut-turut tentang memberi, tentang berdoa, sekarang tentang berpuasa. Jadi saya ingin ingatkan ada 3 ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menjadi utama, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Sekarang dalam hal puasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, orang Farisi itu berpuasa seminggu 2 kali, saudara. Setiap Selasa dan Kamis. Selasa, Kamis mereka pasti puasa. Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya pun juga berpuasa secara teratur. Tetapi murid-murid Yesus tidak. Ya, dalam Lukas 5 ayat 33. Namun dengan demikian bukan berarti Yesus anti puasa, saudara. Pada bagian lain Yesus juga mengajarkan puasa kepada murid-muridnya. Bahkan murid-murid pun banyak berpuasa di zaman gereja mula-mula. Persoalan di sini bukan Yesus menentang puasa, saudara, tetapi perilaku mereka, perilaku orang Farisi dan ahli Taurat, itu yang dipersoalkan oleh Yesus. Sama seperti halnya berdoa dan memberi sedekah, dalam hal berpuasa mereka juga, orang-orang munafik ini ingin pamer di balik ibadah puasa yang sedang mereka jalani. Mereka mau menunjukkan kepada khayalak ramai bahwa mereka sedang puasa. Makanya di sini dikatakan, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya. Jadi kalau puasa itu dipasang muka yang saya juga nggak tahu gimana ya, muka orang kelaparan tuh kayak apa sih, saudara? Saya juga bingung ya. Tapi yang jelas mungkin jadi lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, 5L ya. Loyo, lemah, letih, lunglai, lesu, loyo. Nunduk terus. Mungkin supaya ditanya sama orang, kenapa sih lu 5L? Oh, puasa dong gua, puasa. Ini yang jadi persoalan, saudaraku. Again, mereka melakukan sesuatu supaya dilihat oleh orang. Apalagi di zaman itu tidak dapat disangkali. Ya, atau mungkin juga sampai di zaman sekarang orang yang puasa terlihat rohani. Terlihat rohani. Makanya saya selalu katakan bahwa jadi rohani saja, nggak perlu merasa rohani atau dibikin-bikin terlihat rohani. Kalau mau rohani, jadi rohani saja, yang natural saja. Ya. Orang munafik menjadikan hal ini sebagai kebanggaan. Hal ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Mereka sengaja dengan penampilan fisiknya ingin memberitahu orang lain bahwa mereka sedang berpuasa atau lemes seperti orang nggak makan, saudara ya. Puasa itu kan seperti doa, saudara ya. Jadi itu hubungan eksklusif, itu keintiman dengan Tuhan, saudara. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang gak perlu diekspos kepada orang lain. Sama halnya sebuah keintiman suami istri kan
tidak untuk diumbar untuk orang lain. Biar hanya untuk mereka berdua. Demikian juga keintiman kita dengan Tuhan tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Itu cukup urusan saudara dengan Tuhan, baik dalam berdoa, dalam berpuasa. Maka saya suka bingung kalau orang yang suka pamer, saudara. Saya berdoa berapa jam sehari, saya berdoa dari jam sekian. Di saat orang tidur saya masih berdoa. Loh, bukannya gak boleh berdoa? Sudah, simpan saja buat dirimu, bukan untuk dipamerkan ke orang-orang, saudaraku ya. Jadi baik dalam hal memberi sedekah, doa, puasa, yang diutamakan Tuhan adalah sikap batin, sikap hati yang berkenan di hadapannya. Bukan untuk dapat pujian manusia, bukan untuk supaya terlihat rohani, terlihat lebih suci, terlihat lebih unggul daripada yang lainnya. Bukan itu, saudara. Ya, jadi baik dalam berdoa, berpuasa, memberi sedekah, naturalitas lahir dari dalam. Selanjutnya, berpuasa itu juga bukan memaksa Tuhan, saudara. Ada orang yang doa belum dijawab, ku gedor pakai puasa pintu surga. Buset dah, digedor pakai puasa. Puasa itu bukan untuk memaksa Tuhan, saudara. Puasa itu justru satu, melatih nafsu kita. Menahan lapar itu kan melatih nafsu. Yang kedua, ketika ada kebutuhan rohani mendesak, bukan kebutuhan jasmani loh, kebutuhan rohani mendesak, kita berpuasa. Kenapa murid-murid banyak berpuasa di zaman gereja mula-mula? Adanya kebutuhan rohani yang sangat mendesak. Di sanalah mereka berpuasa, saudara. Kenapa? Lewat berpuasa itu mereka lebih memfokuskan doa, hidup diri, hubungannya dengan Tuhan. Jadi puasa itu bukan alat buat memaksa Tuhan. Justru lewat berpuasa kita semakin mau belajar seirama dengan Tuhan. Lewat berpuasa kita semakin mau ikut menurut alunan Tuhan. Lalu selanjutnya ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Wah, ini ayat yang sangat terkenal. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, saudara ya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini ayat yang sangat terkenal. Yesus sekarang mulai berbicara tentang mengumpulkan harta. Dia mulai di ayat yang ke-19 untuk tidak mengumpulkan harta di bumi. Ini maksudnya apa, saudara? Banyak orang pas lihat ayat ini tanya sama saya, pastor, kita gak boleh punya tabungan ini bang. Kita gak boleh beli rumah. Kita gak boleh beli mobil. Kita gak boleh punya perhiasan. Atau apa maksudnya, saudara? Ya. Tetapi yang dimaksud di ayat di sini bukan soal tabungan, deposito, dolar, emas, bukan itu. Tapi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan harta. Saudara, harta itu apa, saudara? Harta itu apa sih? Saya ingin katakan gini, harta itu sebenarnya bukan soal bendanya, saudara. Bukan soal bendanya. Sekarang saya tanya, berlian harta bukan? Kenapa berlian harta? Pasti saudara yang menyaksikan ini akan berkata, iya dong pastor, berlian harta. Kalau ada saudara yang bilang, enggak, berlian bukan harta, ya, you mau kasih berlian untuk orang lain? Nggak mau. Ya. Saudara mau tinggalin berlian saudara di sembarang tempat? Nggak mau. Berlian harta bukan? Harta. Kenapa berlian harta? Karena susah dicarinya. Ya, ada banyak hal yang susah dicari tapi bukan harta. Karena mahal. Ya, kenapa sampai mahal? Sebenarnya gini, saudara, sebab kita hidup di dunia ini di mana saudara pergi ke seluruh dunia manapun, yang namanya emas, berlian, itu dianggap suatu hal yang bernilai tinggi.
Saudara mau ke Afrika, mau ke Asia, mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau kemanapun, it's same. Orang menganggap ada sebuah kesepakatan komunal, ada sebuah persetujuan secara ramai-ramai yang menyatakan bahwa emas, berlian adalah benda-benda berharga, adalah benda-benda bernilai tinggi. Tapi saya pernah baca satu artikel, saudara ya. Ini artikel ilmiah, tapi saya nggak tahu kebenarannya gimana. Katanya kalau di Jupiter itu hujannya hujan berlian, saudara. Seandainya di Jupiter juga ada kehidupan seperti manusia, saya bayangkan mungkin berlian bukan lagi harta, bukan lagi barang berharga. Ya hujan turun berlian, hujan saudara tinggal bawa ember, dapat berlian seember. Sekarang saya tanya lagi, air minum yang di gelas itu berharga nggak? Saudara mungkin bilang berharga dong, kalau nggak ada air kita mati. Oh enggak, belum tentu. Kalau di padang gurun memang berharga. Orang saking butuhnya air, kalau udah kekeringan emas pun mau dia tukar sama air. Ini dalam keadaan normal, saudara mau minum bekas orang? Nggak mau. Tapi kalau dikasih berlian bekas orang mau? Mau. Kenapa air jadi nggak berharga yang di dalam kemasan gelas itu? Ya iyalah pendeta, di Indomaret dapat gampang. Orang di Indomaret atau di Swalayan atau apa di manapun itu, satu gelas paling 700 rupiah, paling 500 rupiah. Kalau di minimarket gampang dapatnya. Tapi sebenarnya persoalannya bukan di situ. Mari saya tunjukkan bahwa harta itu bukan benda. Sekarang saya tanya sama saudara yang menyaksikan acara ini, Injil yang saudara baca itu harta bukan? Injil yang saudara baca itu harta bukan? Kalau saudara bilang harta dong, loh kok tahu? Yakin Injil harta? Kalau saudara ke sembarang orang di tengah jalan, ya, apalagi dia bukan Nasrani atau dia bukan Nasrani, saudara tanya, Injil harta bukan? Pasti dia bilang, oh bukan, harta dari mana? Emang Injil bisa kasih saya makan? Emang perut saya jadi kenyang karena Injil? Nah sekarang saya tanya lagi, kenapa bagi saudara harta, bagi orang lain bukan harta? Saudara yang menyaksikan ini, saudara yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara akan berkata Injil ini harta. Kenapa? Sebab kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Roma 1 ayat 16. Tetapi untuk orang di luar sana, mereka nggak pusing, saudaraku. Mereka nggak pusing apa Injil. Tadi saya ambil contoh yang pertama, emas berlian, itu harta. Kesepakatan komunalnya sama. Sekarang kalau saudara tanya sama siapa dulu? Kalau saudara tanya sama saudara seiman, orang-orang dalam gereja, mereka akan berkata Injil itu harta. Sebab kesepakatan komunalnya memang demikian. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Tapi kalau saudara bukan tanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan mengakui bahwa Injil itu harta. Itulah sebabnya harta atau bukan itu sifatnya relatif. Ini bukan soal itemnya, ini bukan soal bendanya, tetapi harta adalah segala sesuatu yang kita berikan nilai tinggi dalam hidup. Itulah harta. Segala sesuatu yang kita berikan nilai tinggi dalam hidup kita, itulah harta. Ketika semua orang memberikan nilai tinggi terhadap emas berlian, maka emas berlian menjadi harta.
Tetapi ketika saya bertanya apakah Injil adalah harta, yes, untuk orang-orang yang memberikan nilai tinggi kepada Injil. Tetapi untuk orang yang tidak memberikan nilai tinggi kepada Injil, maka Injil bukan harta. That is not a treasure. Itu bukan lagi harta, saudara. Ya. Nah, jadi kalau Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi, maksudnya adalah bukan gak boleh punya rumah, gak boleh punya mobil, gak punya deposito, bukan itu. Dan kumpulkanlah harta di sorga. Artinya apa? Jangan diartikan kumpulkan harta di sorga, berarti kasih kolektor sebanyak-banyaknya untuk gereja. Apakah itu? Oh, bukannya salah memberikan kolektor ke gereja, tapi bukan itu artinya, saudara. Jangan kumpulkan harta di bumi, maksudnya adalah jangan berikan nilai tinggi dalam hidupmu untuk hal-hal yang tidak kekal sifatnya. Kumpulkan harta di sorga maksudnya adalah berikan nilai tinggi kepada hal-hal yang bersifat kekal. Saudara boleh punya rumah, saudara boleh punya berlian, saudara boleh punya emas. Tapi saudara jangan berikan nilai tinggi untuk hal-hal itu. Bahwa hal-hal itu bisa dirusak, bisa dicuri. Tapi hal yang bernilai kekal itu yang tidak bisa dicuri. Kumpulkan harta di sorga adalah hal-hal yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang harus kita berikan nilai tinggi. Apa sih itu? Ya kebenaran Tuhan, kehendak Allah, kerajaan sorga, karakter kita yang diubahkan. Hal-hal ini yang harus kita beri nilai tinggi. Nah, apa yang maksudnya diberi nilai tinggi? Kan itu. Nah, ayat 21 dikasih penjelasan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang punya safe deposit box di rumah, atau saudara biar nggak ada safe deposit box di rumah, tapi saudara pasti punya satu tempat khusus. Kalau yang nggak taruh di bank, ya kan ada orang yang menitipkan safe deposit box di bank, tapi setiap orang pasti ada satu tempat khusus untuk barang-barang berharga atau yang dianggap penting. Amit-amit kalau ada kebakaran, pasti dia akan bawa itu dulu. Dan yang di situ pasti yang diberikan nilai tinggi. Nggak mungkin kecap manis, garam, lada juga ditaruh di situ. Terus nanti kalau kebakaran, mana kecap saya, mana kecap saya? Nggak mungkin, itu mah udah nggak diingat. Tapi hal yang berharga yang dikumpulkan itu akan diingat, akan dibawa duluan pasti, saudara ya. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang saudara kasih nilai tinggi akan saudara ingat terus. Orang itu kalau uangnya di bank gelinding 1 tahun. Jadi kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan berikan nilai tinggi untuk hal-hal yang di bumi. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak kekal. Jangan dijadikan bahan pikiran terus. Jangan dijadikan pencapaian, pengejaran dalam hidup. Jangan dijadikan hal yang dipikirin terus pagi siang malam. Firman Tuhan kita nggak renungkan pagi siang malam. Tapi hal-hal lain justru kita renungkan pagi siang malam. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Disinilah maksud Tuhan berkata jangan kumpulkan harta di bumi. Saudara boleh punya mobil, saudara boleh punya rumah, saudara boleh punya tabungan, bahkan harus punya tabungan untuk hari tua. Saudara boleh punya deposito. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi hatimu jangan di sana. Jangan itu yang diberikan nilai tinggi. Perkara-perkara rohani yang kita berikan nilai tinggi. Apa buktinya kalau itu kita berikan nilai tinggi atau tidak? Terlihat dari pengejaran kita. Jangan kita lapar dan haus akan materi, tapi sama Tuhan kita tidak lapar dan haus. Ini masalah. Harusnya kita harus bekerja sebaik-baiknya, bekerja pun untuk Tuhan. Tapi kalau mencari perkara rohani, kita lebih lapar dan haus daripada mencari emas tua atau mencari uang. Kan harusnya begitu, saudara ya. Nggak benar juga, pokoknya saya kebaktian aja, nggak usah kerja. Itu juga nggak benar, saudara. Kita harus balance, tapi kita tahu mana yang kita berikan nilai tinggi dalam hidup ini.
Ya. Hati bicara tentang pusat perhatian, tentang kepedulian, tentang perasaan, tentang sesuatu. Memang benar apa yang diucapkan Yesus, ya. Jadi kalau nilai-nilai rohani yang kita anggap harta, maka perjuangan, potensi, pikiran hati kita semua kita akan tumpahkan untuk memperoleh hal-hal yang mengubah karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Lalu Tuhan melanjutkan di ayat 22 dan 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat ini tidak mudah ditafsirkan. Kenapa? Sebab ayat ini berhubungan dengan pengumpulan harta. Ayat sebelumnya bicara pengumpulan harta, nanti di ayat ke-24 penutup, Tuhan bicara tentang mamon lagi, bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada mamon. Jadi ayat ini tentang mata adalah pelita tubuh, ini ada hubungan dengan pengumpulan harta, ini ada hubungan tentang Allah dan mamon. Karena di tengah-tengah tidak mungkin ayat ini berdiri sendiri. Konsep mata adalah pelita tubuh berhubungan erat dengan hal mengumpulkan harta. Ya. Dan dalam hal ini mata di sini pasti mata hati, bukan mata jasmani, saudara. Ya. Pasti mata hati. Ingat, harta itu bicara apa yang kita beri nilai tinggi dalam hati kita, dalam hidup kita. Mata di sini juga bicara mata hati. Kenapa? Kalau mata jasmani, kasihan orang yang buta fisik. Orang yang buta fisik berarti hidupnya pasti gelap total dong. Ya, orang dia nggak bisa lihat apa-apa. Tapi dalam hal ini, ya, dalam hal ini pasti mata rohani. Mata jasmani ini sebagai metafora, saudara, sebagai perlambangan. Itu sebabnya pemazmur misalnya dalam Mazmur 119 ayat ke-10 berkata, dengan segenap hati aku mencari engkau. Nyarinya gimana? Pakai mata jasmani? Nggak bisa, itu kan pakai mata hati. Atau pemazmur juga bilang di ayat yang ke-18 dari Mazmur 119, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Itu mata apa? Pasti mata hati, saudara ya. Jadi jelas di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ya, maksudnya adalah Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tetapi dengan mata hati. Jadi mata hati kita yang harus diterangi, ya. Sebagai mata kita berdampak pada tubuh kita, demikian pula hati kita, ambisi kita, apa yang kita cari dengan mata hati kita akan berdampak atas seluruh kehidupan kita. Jadi kalau mata jasmani menerangi hidup, kalau mata jasmani menerangi tubuh, mata hati menerangi kehidupan, saudara. Mata hati menerangi kehidupan. Kalau mata jasmani buta, bisa dibutakan, mata hati juga bisa dibutakan. Oleh apa? Oleh ilah-ilah zaman ini, seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat ke-4. Baru pada akhirnya tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang lain dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus menyodorkan dua pilihan. Yang tadi, harta mana yang kita mau kumpulkan, di bumi atau di sorga. Ingat, ini bukan masalah kuantitas, ini bukan masalah bendanya, tetapi masalah apa yang kita berikan nilai tinggi, ya. Dan di sini kita juga dihadapkan pada sebuah pilihan, di mana kita anggap harta, kemana kita akan mengabdi. Apa yang kita anggap harta, disitulah kita akan mengabdi. Kalau kita berikan nilai tinggi untuk harta di bumi, kita akan mengabdi sama Mammon. Kalau kita memberikan nilai tinggi untuk hal-hal kekekalan, kita akan mengabdi kepada Allah. Di sini kita harus mengerti, saudara ya, kita tidak bisa memberikan nilai tinggi kepada hal dunia dan hal rohani secara bersamaan. Sama seperti kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon
secara bersamaan. Orang bekerja bisa bekerja untuk dua majikan. Tapi kalau hamba tidak bisa. Kenapa? Hamba sudah dibayar lunas, harus mengabdi 24 jam. Jadi, ikut Tuhan atau tidak sama sekali. Mengabdi kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Saya berdoa supaya pemirsa sekalian memutuskan untuk mengumpulkan harta di sorga dan mengabdi kepada Allah saja. Kiranya mata hati kita semua diterangi supaya hidup kita bisa terang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan yang mencelikan mata hati kami, supaya kami boleh melihat apa yang menjadi hal yang paling esensi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, nantikan live study di program selanjutnya. Tuhan menyertai.